Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 MI Takmirul Islam Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, pagi ini kita akan belajar bersama dengan Bu Faiz. Kita akan belajar tema 4 keluargaku. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bu Faiz mau cek dulu kegiatan di pagi hari ini tadi. Semua sudah sholat subuh ya, solih-solihah semua? Alhamdulillah, hebat. Bangun tidur, sudah merapikan tempat tidur juga. Sudah? Lalu sudah sarapan ya? Sebelum itu mandi dulu. Mandi, lalu siap-siap belajar, sarapan, tak lupa gosok gigi. Semua sudah berseragam lengkap dan menyiapkan alat dan juga perlengkapan yang digunakan untuk belajar pada pagi hari ini. Semua sudah siap ya? Baiklah, semua sudah siap. Langsung kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar tema 4 keluargaku, subtema 4, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Silahkan dibuka buku paket tema 4 halaman 135. Nah, pada halaman 135 ini kita akan belajar pembelajaran 2. Ayo mengamati. Lani sedang berkunjung ke rumah nenek. Lani bertemu dengan semua keluarga besarnya. Di sini ada Lani, ada ibu, ada ayah, kakek, dan juga nenek Lani. Masih ingat kan kalau ayah, ibu, dan anak itu keluarga inti? Kalau ada kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, namanya keluarga besar. Alhamdulillah semua masih ingat. Lani sedang bersama keluarga besarnya. Lani diberi boneka oleh neneknya. Menurutmu, apa yang harus Lani lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Silahkan didiskusikan di rumah bersama keluarga ya. Berikan 2 hal yang bisa Lani lakukan. Kira-kira kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, apa yang kita lakukan? Ya, benar sekali, kita harus berterima kasih. Kalau tadi Lani diberi boneka sama nenek, jadi Lani harus berterima kasih pada nenek. Lalu apa yang dilakukan? Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan keluarga yang saling menyayangi. Nah, kalian juga harus meniru apa yang dilakukan oleh Lani. Lani sopan ya, dia berterima kasih ketika diberi sesuatu oleh orang lain ataupun diberikan bantuan, dan tak lupa bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan di halaman 136. Ayo berdiskusi. Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya. Udin bercerita akan tugas sekolahnya. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah. Kalian pernah seperti Udin minta bantuan ayah atau ibu untuk mengerjakan tugas? Nah, coba yuk kita diskusikan. Apa yang harus Udin katakan kepada ayah ya? Kalau kita mau minta bantuan kepada orang lain, apa yang kita ucapkan ya? Apa ya? Nah, benar sekali, kita harus mengucapkan tolong, benar. Nah, kita kalau butuh bantuan orang lain harus mengucapkan kata tolong. Ayah, tolong bantu Udin mengerjakan tugas ya. Lalu, yang kedua, jika ayah telah membantu Udin, lalu Udin harus mengucapkan apa ya karena telah dibantu? Terima kasih. Hebat, semuanya sudah bisa ya.
Oke, selalu kita terapkan ini ketika kita ingin minta bantuan orang lain, mengucapkan tolong. Dan juga setelah dibantu orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Semua bisa ya mempraktekkan di rumah. Nah, selanjutnya setelah kita belajar permintaan tolong, terima kasih, kita akan berlatih di halaman 137. Udin sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Udin sama sepupu Udin. Paman Udin membuat lompat engklek. Lomba lompat engklek. Kemarin sudah kita pelajari ya saat PJOK hari Kamis. Nah, engklek itu lompat dengan satu kaki. Perhatikan ini kakinya. Yang satu diangkat ke belakang, yang satu tetap nanti lompat, itu namanya engklek. Yuk kita pelajari bersama bagaimana sih caranya. Pernahkah kamu bermain lompat engklek atau lompat satu kaki? Yuk kita main bersama. Langkah yang pertama dilakukan adalah berdiri berjajar di garis awal. Nah, jadi ada garisnya, semua jejer, berjajar, lurus, berdiri dengan dua kaki. Yang kedua, berdiri dengan tegak, angkat satu kaki dan satu lagi berdiri dengan kokoh seperti ini. Nah, boleh kaki kanan yang digunakan untuk berdiri, boleh kaki kiri, bebas. Kedua tangan saling menyeimbangkan. Silahkan bisa dicoba di rumah. Lalu kemudian peserta lomba lompat menuju garis akhir lomba. Yang sampai di garis finish, garis akhir, dialah pemenangnya. Coba nanti bisa dipraktekkan di rumah bersama dengan kakak, adik, ayah bunda juga bisa. Tetap hati-hati. Selanjutnya kita akan belajar di halaman 140, pembelajaran 3. Ayo membaca. Bacalah teks bergambar di bawah ini. Caranya bagaimana ini ya? Kok ada gambar orang di sini, gambar dayu. Nah, di sini ada kotak. Ini kunci untuk kita bisa membaca pada kotak ini, pada bacaan yang bergambar ini. Kalau menemukan gambar dayu, nanti yang bacanya dayu. Kalau ada gambar ibu dan ayah dayu, nanti juga diucapkan ibu dan ayah dayu. Begitu pula dengan gambar rumah, berterima kasih, puji, rumput, bunga. Semua bisa ya. Bu Faiz contohkan, nanti kita baca bersama-sama. Oke? Siap semuanya? Bacalah teks bergambar di bawah ini. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama siapa ini? Ayah dan ibu Dayu. Di gambar apa ini? Rumah ya. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah Dayu memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu Dayu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah Dayu. Nah, kalian bisa membaca teks bergambar. Nanti silahkan dicoba di rumah ya. Selanjutnya
kita akan berlatih. Halaman 141, ayo berlatih. Pernahkah kamu membantu orang tua? Bagaimana kamu membantu orang tua? Pernah bantu ayah bunda di rumah ya? Bagaimana kalian membantunya? Pernah bantu nyapu, cuci piring, cuci motor, mencabut rumput. Nah, di sini Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Nah, di halaman 142, saat Siti membantu ayah dan ibu, nah Siti juga belajar membandingkan berat benda. Ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, di sini ada gambar 2 bantal dan 1 guling. Nah, terus ada alat untuk menimbang. Kalian sudah siapkan ya alat yang kita akan gunakan untuk menimbang, membandingkan berat benda. Nah, nanti kita akan belajar seperti Siti ini. Coba kita lihat gambar yang pertama. Di sini yang satu di bawah, yang satu di atas timbangannya. Jadi kira-kira yang berat yang di bawah atau yang di atas ya? Iya, benar sekali, yang di bawah. Jadi guling dan 2 bantal, yang lebih berat adalah 2 bantal. Jadi yang lebih berat itu pasti lebih ke bawah. Lalu gambar yang kedua, coba mana ya yang lebih berat? Sepasang sepatu atau sepasang sandal? Kita lihat pada gambar. Mana yang arahnya ke bawah? Posisinya yang di bawah? Sepatu, benar, beri tanda centang pada gambar sepatu. Yuk, yang ketiga. Ada sapu dan ada alat pel. Mana yang lebih berat? Benar sekali, alat pel. Lalu yang terakhir, ada 2 ember dan itu ekrak, bukan sapu ya, itu ekrak kecil. Ya, mana yang lebih berat? Iya, 2 ember. Bisa ya semua ya membandingkan berat benda menggunakan alat timbang sederhana. Lalu kita lanjutkan di halaman 143. Ayo mengamati. Di sini ada ember dan ekrak kecil apa sapu kecil ya? Ini sapu kecil. Sapu kecil. Nah, ember, sapu kecil. Yang posisi di bawah adalah ember. Jadi ember lebih berat dari sapu kecil. Sapu kecilnya ringan. Gambar kedua, ada bantal dan ember. Mana yang lebih berat? Iya, bantal lebih berat dari ember. Jadi ember lebih ringan. Sepasang sepatu dan bantal, mana yang lebih ringan? Bantal lebih ringan dari sepasang sepatu. Kalau alat pel dan sepatu, mana yang lebih ringan? Iya, sepasang sepatu lebih ringan daripada alat pel. Jadi alat pelnya berat. Nah, berdasarkan gambar ini, mana sih yang paling berat? Sapu kecil lebih ringan dari ember. Embernya berat. Tapi bantal lebih berat dari ember. Lalu sepasang sepatu lebih berat dari bantal. Terakhir, alat pel lebih berat dari sepatu. Jadi yang paling berat apa? Alat pel, benar sekali. Nanti bisa ditulis di sini, alat pel. Lalu yang kedua, menurutmu manakah yang paling ringan ya? Sapu yang kecil ini yang paling ringan. Nah, berdasarkan gambar ini yuk kita susun benda dari yang paling ringan ke yang paling berat. Sapu kecil, ember. Nah, udah dari sapu kecil, ember, bantal, sepatu, alat pel. Silakan ditulis di halaman 143. Nah, berdasarkan gambar ini juga coba beri tanda centang untuk benda yang lebih berat. Ember sama bantal dibandingkan dengan alat pel dan sepatu, mana ya yang lebih berat? Mana, hayo?
Iya, gambar yang kedua yaitu alat pel dan sepatu. Semua bisa ya membandingkan. Nanti kita ada penugasan untuk membandingkan berat benda. Semua sudah siap ya? Baiklah, kita lanjutkan. Halaman 145. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Udin, kakak, ayah, dan juga ibu. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Bagaimana denganmu? Pakai apa ini biar kakinya bersih? Pakai sepatu, pakai alas kaki. Bagaimana denganmu kalau pergi pakai alas kaki nggak ya? Iya, pakai. Apakah yang kamu pakai jika keluar rumah? Apa yang dipakai? Sepatu, apa sandal? Pilihlah alas kaki yang benar di bawah ini dengan membuat garis. Nah, di sini ada Benny sedang main layangan. Kira-kira alas kaki yang digunakan yang mana ya? Coba mana ini? Iya, pakai sandal, tarik garis. Gambar kedua, Edo dan Udin sedang main futsal. Pakainya sepatu futsal, sepatu bola yang gambar pertama. Kita tarik garis. Lalu Siti mau berangkat sekolah, jadi pakai sepatu sekolah yang ini. Lalu terakhir, Benny sedang berenang, pakainya sepatu renang atau ini ya, sepatu yang digunakan untuk berenang. Semua bisa ya. Kita harus menggunakan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bisa semuanya ya. Baiklah, lalu kegiatan kita yang terakhir hari ini adalah kegiatan bersama orang tua. Bersama orang tua, siswa membandingkan berat benda di rumah dan lingkungannya dengan alat ukur sederhana. Nah, semua sudah disiapkan ya alat ukurnya. Nanti silahkan dicoba pada penugasan hari ini. Apa ya penugasannya? Lakukan kegiatan membandingkan berat benda sesuai gambar berikut ini. Salinlah di lembar penugasan. Nah, ini tugasnya. Diperhatikan dulu, ada pensil, buku tulis, buku paket tematik, dan 3 benda itu. Nanti kalian beri tanda centang pada benda yang lebih berat dan silang pada benda yang lebih ringan. Nah, setelah itu fotolah kegiatan membandingkan berat benda. Jadi ada 3 foto ya, saat membandingkan pensil dan buku tulis dan buku paket. Lalu hasil perbandingan berat bendanya juga difoto. Contohnya seperti ini. Nah, dibuat kolase ya nanti. Di sini ada foto hasil penugasan kalian, lalu proses kalian membandingkan berat benda. Sudah siap ya? Selamat mengerjakan tugas hari ini dengan baik. Semangat ya semuanya. Baiklah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Ingat, tetap semangat belajar. Jaga kesehatan. Sholat 5 waktu. Rajin mengaji. Berbakti kepada ayah dan bunda. Tak lupa rukun dengan saudara. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bu Faiz. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.